Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa mahma ibtaghayna al-'izzata li ghairihi adhallana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasakha al-ummah wa tarakaha 'ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha wa la yazighu anha illa halik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin di wilayah Karisidenan Kedu, saya menyebutnya demikian karena tidak saja datang dari Wonosobo, tapi juga datang dari tempat-tempat yang lain yang diundang di dalam pertemuan kita di malam hari ini. Adalah sebuah karunia kami bisa dipertemukan dengan para tokoh-tokoh, para ustadz, para aktivis yang ada di daerah ini, di Wonosobo khususnya. Di kesempatan kali ini, walaupun sifatnya mendadak dikarenakan informasi tentang kehadiran kami untuk memberi tablik akbar yang insya Allah besok kami lakukan di Banjarnegara, baru kami sampaikan kepada perwakilan kami di sini, Ustadz Sayyid, dan alhamdulillah saya tidak menyangka kalau kita bertemu dengan para aktivis dari berbagai kalangan yang berkenan hadir di tempat ini. Saya kira yang akan berkumpul 10 atau 15 orang saja. Ternyata sahabat-sahabat kita di sini banyak, dan ini menjadi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun Sawadul A'dham, ya. Sawadul A'dham yaitu sebuah ciri dari Taifah Al-Mansurah yang dijanjikan melalui nas-nas agama kita ini sebagai kelompok yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita wajib memperbanyak Sawadul A'dham, kelompok yang berada di atas al-haq ini dalam kenyataan dan keadaan apapun. Sebab ciri khas utama kelompok yang dimenangkan oleh Allah itu adalah mereka yang tetap senantiasa, ya, berada di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum aw khalafahum
tidak peduli, tidak terpengaruh siapa yang menelantarkan mereka dan siapa yang merintangi mereka, au khalafahum, orang ini tetap tegar berada di atas kebenaran, ya, di atas jalan al-haq. Inilah yang nantinya kelompok ini yang dijanjikan akan datangnya kemenangan. Bahkan di dalam berbagai nas-nas kita temukan ternyata kelompok yang akan dimenangkan ini tidak perlu menunggu jumlahnya cukup, jumlahnya banyak sebagaimana yang digambarkan orang selama ini. Tidak perlu menunggu senjatanya terpenuhi, tidak perlu menunggu logistiknya tercukupi. Tapi kelompok ini bila sudah dikehendaki oleh Allah, yang tetap tegar di atas kebenaran, tidak terpengaruh oleh keadaan apapun, maka pada saatnya Allah ini akan memenangkan kelompok tersebut. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari mereka ini. Amin. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya memulai khutbah iftitah saya tadi dengan sebuah athar yang diucapkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yaitu saat beliau mau mengambil kunci Baitul Maqdis, ya, kunci Baitul Maqdis, kemenangan atas Baitul Maqdis dari Heraklius, dan Heraklius mempersyaratkan tidak akan menyerahkan kecuali kepada pemimpin tertinggi umat Islam. Akhirnya Umar bin Khattab itu harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, ya, sangat jauh. Bayangkan waktu itu dari Mekah sampai ke Palestina, sampai ke Palestina itu kurang lebih 1000 kilo. Jarak tempuhnya cukup panjang, ya. Dan menarik sekali, beliau hadir ke tempat tersebut hanya dengan satu kendaraan, ya, satu kuda, yang apa boleh dikata kuda yang tersedia itu tinggal kuda-kuda sisa, lainnya sudah dipakai untuk berangkat peperangan. Karena kuda yang sisa tidak menjadi kuda andalan, maka beliau pun harus bergantian dengan maulanya, dengan pembantunya yang mengawal dan mendampinginya. 1 kilo beliau Umar bin Khattab, 1 kilo pembantunya, begitu seterusnya, ya. Dan tidak diskenario, tanpa ada skenario sama sekali. Saat sampai di lapangan itu, lapangan ini di tempat di mana akan diserahkan kunci Baitul Maqdis, maka yang punya jatah untuk naik di atas itu adalah pembantunya. Dan Umar bin Khattab harus apa ini? Nuntun. Para sahabat yang tahu bahwa yang nuntun itu Umar bin Khattab, yang ada di atasnya itu adalah pembantunya, maka meneriaki dan minta supaya pembantunya turun, dan Umar bin Khattab karena nanti akan berhadapan dengan siapa ini? Heraklius yang ada di atas. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an menolak terhadap apa ini? Terhadap permohonan tersebut, karena ini adalah bagian dari konsekuensi kesepakatan dan amanah yang sudah diambil. Ini haknya dia, saya tidak mau mengambil haknya orang lain. Kira-kira ada nggak Pak pemimpin yang seperti itu sekarang ini?
Wah, sangat sulit sekali ya. Sangat sulit. Yang ada adalah ngarui gitu, jipui, kemudian bahkan hak-haknya orang kecil pun semakin terambil. Luar biasa ya. Bahkan saat diminta untuk mengganti pakaian yang sudah lusuh, beliau tidak mau ya. Beliau tidak mau. Maksudnya sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah dalam hal ini maksudnya adalah benar, yaitu supaya nanti ketika ketemu dengan Heraklius itu equal itu artinya apa ini? Setara ya, setara. Tapi beliau tidak mau, dia tetap dengan pakaian yang beliau miliki ya. Dan dalam sebuah riwayat yang lain bahkan beliau tidak segan sepatu yang sudah banyak berbelepotan itu dia kemudian dia kalungkan di mana ini? Lehernya ya, di lehernya ya. Luar biasa ya, sudah bisa dibayangkan ya, kayak pemimpin tertinggi di dunia ya ya. Seraya beliau mengatakan dari khutbah iftitah yang saya sampaikan tadi, alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam. Segala puji bagi Allah, a'azzana bil Islam, yang telah memuliakan kita ini, menjayakan kita ini dengan Islam. Wa mahma ibtaghaina al-izzata li ghairihi adalanallah. Kalau kita mencari izzah dari yang lainnya, dari sumber yang lainnya, bukan dari Islam, adalanallah, niscaya pasti kita dihinakan oleh Allah. Jadi ikhwah fillah, pertama yang perlu kita tegakkan di dalam pertemuan ini, bahwa kita punya modal terbesar yang nantinya kita punya kans untuk menjadi jaya dan menang, yaitu kita masih tetap berada di dalam pangkuan Islam ini, apapun ya, model keislaman yang sedang kita miliki, sebab semua di mata Allah ada nilainya ya. Semua di mata Allah itu ada nilainya. Bahkan Rasulullah menggambarkan kita ini jenis keislamannya ya seperti ma'adin, kama'adinil fiddah wad dhahab. Perbedaan kita ini seperti barang tambang, ada yang jenisnya barang tambang itu adalah emas, ada yang perak, ada yang perunggu, ada yang satu lagi besi rongsokan ya. Dan itu kalau sudah kelas besi rongsokan itu kira-kira tidak bisa kecuali dikilon ya. Tentu tidak, harganya tidak seperti emas ya. Tapi semua itu dalam stratanya masing-masing ya, semua ada nilainya di sisi Allah, asalkan tetap berada di dalam barisan keislaman ini ya. Tapi di tempat itu, di hadis itu Rasul melanjutkan khiyarukum fil Islam khiyarukum fil jahiliyah, atau khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Kapan itu terjadi? Idza faqahu. Orang yang baik dulu saat masa jahiliyah, saat belum mengenal Islam, orangnya pilihan. Nanti saat bertemu dengan Islam, orangnya ini juga akan menjadi baik, menjadi orang pilihan, dengan syarat idza faqahu, apabila orang itu faham agama ya. Apabila orang itu ditambahkan dengan faham agama. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, unsur terpenting ya dalam membangun umat ini
justru adalah letaknya di tafakuh fiddin. Proses pengkaderan yang sesungguhnya itu letaknya di tafakuh fiddin, ya. Sebab dari pemahaman agama ini, inilah yang melahirkan sikap-sikap yang benar, cara-cara yang benar, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kepahaman agamanya yang lurus. Maka ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, mestinya konsentrasi kita dalam dakwah ini, itu letaknya adalah di upaya proses melakukan pembinaan dan pendidikan serta kaderisasi ini, ya. Karena ini menjadi cara untuk melakukan regenerasi kepada anak keturunan kita dan garis perjuangan kita itu melalui apa nih? Pengkaderan seperti ini. Maka Nabi kita Muhammad SAW itu menyatakan begini, ya, dalam hadis, ma min nabiyyin ba'atsahu Allahu qabli illa kana hawariyuna wa ashab. Tidak ada satu nabi pun yang diutus sebelumku kecuali padanya itu ada hawari, ada pembela-pembela setia, ya. Wa ashab, dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, yang mereka ini akan menjadi pembela-pembela setia di dalam dakwah ini. Nah, proses ini yang kita sesungguhnya menawarkan, ya, menawarkan kepada hadirin semua, ya, untuk kita terfokus, ya, kepada 3 pilar utama di dalam dakwah ini. Karena ini penopang terjadinya kejayaan kita ini di 3 tempat ini. Ini setidaknya pendapat seorang tokoh yang bernama Pak Nasir itu menempatkan 3 tempat ini yang kita fokus, ya, fokus untuk apa ini? Melakukan gerakan apa ini? Dakwah. Yang pertama namanya pesantren sebagai cikal bakal pembentukan kader keulamaan, ya, kader keulamaan, ya. Yang kedua adalah kampus, ya, sebagai tempat para intelektual muslim itu berkiprah untuk memakmurkan dunia ini dengan cara yang benar, ya. Dan yang ketiga itu adalah masjid sebagai tempat penyemaian akar grassroots, akar rumput dari umat ini yang paling titik terendahnya. Disitulah titik kumpul kita yang paling utama, ya. Titik kumpul kita yang paling utama itu letaknya di masjid itu, ya. Maka bila belum punya pesantren, ya, kemudian belum punya kampus, maka setidaknya setiap kita megang pilar yang terakhir, yaitu pilar apa nih? Masjid, ya. Pilar masjid. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk membangun kekuatan-kekuatan lanjutan. Jangan sampai masjid itu, ya, jatuh ke tangan orang lain. Loh, kok bisa? Loh, iya, jatuh ke tangan orang lain itu jatuh ke tangan orang musyrik, bahkan ke tangan orang kafir. Bagaimana itu terjadi? Jangankan untuk di zaman kita, di zaman Nabi itu ada masjid, ya, masjid yang dibangun, ya, yang kemudian dikenal masjid itu dengan nama Masjid Dirar, dengan segala pembungkus yang sangat indah. Jadi dalam Sababun Nuzul surat At-Taubah ayat 107 itu ternyata ada kolaborasi kafir Romawi
dicampur dengan kafir Quraisy plus munafikin yang ada di dalam kota Madinah, itu bersekutu. Persekutuan itu membentuk sebuah masjid, ya, membentuk sebuah masjid. Dan kemudian tentu karena mereka adalah persekutuan kekafiran, tujuannya pun juga kemudian buruk. Tapi anehnya tujuan buruk dan bahaya ini dan sangat jelek ini itu dibungkus dengan niatan kebaikan. Fala yakhlifunna in aradna illal husna, ya. Fala yakhlifunna in aradna illal husna. Sungguh, ya, mereka ini, ya, bersumpah bahwasanya masjid itu tiada lain keinginannya untuk kebaikan, sehingga saat Nabi itu dilobi untuk sekedar mengukuhkan bahwa masjid ini bagian dari umat Islam, itu juga karena terpengaruh, itu nyaris menuju ke masjid tersebut. Saat beliau berazam memenuhi undangan itu, di tengah jalan diturunkan ayat surat At-Taubah ayat ke-107 sampai 110 yang isinya membongkar rencana jahat daripada pembangunan apa ini? Masjid itu. Ternyata Allah sampaikan kepada nabinya rencana jahatnya itu ada 4. Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu war rasul. Orang yang membangun masjid dalam rangka mendatangkan malapetaka untuk kaum muslimin, dirar itu malapetaka, bencana, ya, bencana. Kemudian diraran wa kufran, mendatangkan penolakan atau kekufuran terhadap agama ini, ya. Lalu yang ketiga wa tafriqan, masjidnya digunakan untuk memecah belah umat ini. Lucu ya, masjid, keberadaan masjid tapi dipakai untuk memecah belah umat ini. Lalu yang keempat itu kemudian wa irsadan, dipakai untuk memata-matai kegiatan kaum muslimin, tempat duduk-duduknya, kongko-kongkonya orang-orang yang haraballah war rasul, memerangi Allah dan Rasulnya. Saat kita sibuk dalam upaya melawan penistaan Al-Maidah 51 yang tadi dibacakan, itu kita dikejutkan dengan berdirinya sebuah masjid yang bernama Daan Mogot, ya, Masjid Daan Mogot. Semuanya dibiayai oleh si penista ini, ya, semuanya dibiayai oleh penista ini. Bahkan kemudian cara menamakannya pun bagaimana terjadi perpecahan di antara umat ini. Diambillah nama tokoh umat Islam yang terkenal, sementara tokoh yang lain tidak, ya, tokoh yang lain tidak. Diambillah nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sementara Kiai Ahmad Dahlan tidak, yang dari barisan Muhammadiyah tidak diakomodir, ya, tidak diakomodir, ya. Sepenuhnya pembiayaan itu dari orang yang selama ini menistakan terhadap apa nih? Agama. Hati-hati, ya. Kelihatannya umpan itu indah, ya. Umpan itu indah, tapi sesungguhnya menjebak. Pada akhirnya, ya, kita juga mendapati upaya-upaya untuk menyeleksi khotibnya. Nah, kemudian ayat-ayat yang boleh dibahas di dalam apa ini?
masjid tersebut tidak lagi ayat-ayat yang sesuai dengan di Quran dan tafsirnya, tapi berdasarkan kebijakan yang ada di takmirnya itu, dan sederetan upaya untuk melakukan kejahatan-kejahatan itu. Jadi pendek kata, ya, pendek kata ikhwafillah, sesungguhnya ketika kita ini, ya, ketika kita ini sedang bertarung dengan kebatilan, lalu kebatilan mengumpankan sesuatu kebaikan, berhati-hatilah bahwasannya tidak akan ada kebatilan itu yang menawarkan kebaikan. Ya. Kalau dalam bahasa orang politikus itu namanya no freelance, tidak ada makan siang apa? Gratis. Ya. Semua ada maksudnya, ada udang di balik bakwan. Ya. Jelas itu, ada maunya, tidak mungkin free begitu saja, tidak mungkin. Ya. Ketika Cina menawarkan hutang, ya, menawarkan bantuan yang ternyata itu hutang, tentu tidak bisa dimaknai itu adalah jalan untuk memudahkan negeri yang kita miliki ini. Pasti mereka dalam membungkus semua rencana jahatnya itu dengan mengatakan wala yakhlifunna in aradna illal husna. Pasti mereka ini membungkus rencana jahat itu dengan kebaikan. Maka berwaspadalah para aktivis terhadap jebakan-jebakan yang demikian yang sering terjadi di dalam masyarakat kita. Ya. Saya kembali ke inti daripada pilar dakwah yang ditetapkan yang pertama, disebut dengan nama apa nih? Pesantren sebagai rumah dan cikal bakal penyemaian para ulama, ya, penyemaian dari para ulama. Kenapa kita harus fokus di tempat tersebut? Saya melalui majelis ini mengapresiasi, ya, berdirinya pesantren kita ini. Ya. Saya hadir ke tempat ini dulu baru ada satu bangunan, itu pun kecil, sama gazebo satu. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah rupanya sudah bertambah sana sini, bahkan konon ada wakaf untuk apa ini? Ma'had apa ini? Putra, ya, Ma'had Putra. Isyarat apakah seperti ini? Ya, ya, sedikit saya gambarkan, ya, sedikit saya gambarkan. Kami saat diamanai untuk menjadi ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Tengah, sejak saat itu menancapkan langkah dan yakin untuk membangun basis kaderisasi berbasis pesantren. Sekarang alhamdulillah itu sudah kita lahirkan 48 sekolah tinggi tahfidzul Quran untuk mencetak indukan atau ustadz-ustadznya yang tersebar di berbagai kota, dan mudah-mudahan di Wonosobo nanti itu yang ke-49. Ya, 49. Karena dari 40 ma'had ali atau sekolah tinggi tahfidzul Quran itu setiap tahunnya 40 saja itu melahirkan 1000 kader dengan kualifikasi semuanya sudah hafal Quran 30 juz, ya, 30 juz dengan pemahaman yang lurus tentang agama ini. Dan ini sebuah kekuatan yang sangat apa ini? Besar, harus kita mulakan dari tempat ini. Nah, lebih jauh, ini penting, lebih jauh, bahwa ternyata janji kebangkitan dan kemenangan itu tidak akan terwujud kecuali kebangkitan itu dimulai dari ulama,
Dimulai dari apa nih? Ulama. Itu cara kebangkitan yang dinaskan melalui lisan Rasulnya. Ya. Rasul kita bersabda begini dalam riwayat muttafaqun alaih, innallaha la yaqbidul ilma intizan. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu itu dari kalangan orang biasa. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi mencabut ilmu dari kalangan para ulama. Bisa jadi yang dimaksud itu adalah ulamanya diwafatkan lalu penggantinya sulit. Ya. Kalau presiden yang meninggal gantinya mudah enggak? Nah, tapi kalau ulama sulit. Ya. Sulit. Penggantinya sulit. Ya. Selain ada yang dipersulit memang. Tapi sulit sekali untuk adanya sosok kembali. Ya. Setidaknya di tahun 2000, berarti 20 tahun yang lalu, kita kehilangan 3 ulama besar di dunia, ya. Dan sulit untuk mencari penggantinya. Pertama namanya Syekh bin Baz, ulama buta tapi mengerti semua hal, ya. Fatwa apapun bisa dikeluarkan dari beliau. Kemudian yang kedua Syekh Saleh Utsaimin. Lalu yang ketiga Syekh Nasiruddin Albani, pakar hadis atau Imam Bukharinya abad ini. Penggantinya untuk mereka sangat apa nih? Sulit. Ya. Sedangkan jaminan kelurusan terjadinya kebangkitan yang benar itu harus dimulai dari kepemimpinan ulamanya terlebih dahulu. Ya. Nah, ini masalah kita yang pertama. Yang kedua bisa jadi ada ulama, ya, tapi yang dimunculkan itu adalah ulama-ulama su. Yang di blow up, yang diangkat itu adalah ulama-ulama yang apa nih? Jahat. Atau ulama-ulama yang tergelincir, yang ada di front page, yang ada di media, yang ada ulama-ulama yang kemudian apa nih? Dianggap sebagai ulama yang kemudian sedang terjadi ketergelinciran. Kok bisa ya ada ulama yang bilang dulu BPJS haram, sekarang BPJS halal? Enten mboten niku? Ada ya? Ada dulu BPJS haram, terus lalu tahu-tahu jadi apa ini? Halal. Gitu. Tahu-tahu jadi apa ini? Halal. Okay. Dalam sekejap saja, dalam apa ini? Sekejap saja. Kok ada tokoh-tokoh yang kemudian nizallah, yang sedang tergelincir. Ada tokoh yang justru bela-belain mati-matian sama penista Al-Quran, penista Al-Ma'idah 51. Dia berada di barisan mereka. Bahkan saking yakinnya berada di barisan yang mereka ini, mereka kemudian tokoh ini yang pernah memimpin ormas terbesar kedua di Indonesia ini, itu sampai menulis buku, judulnya adalah Fikih Kebinekaan. Ya. Fikih apa? Kebinekaan. Ya. Fikih Kebinekaan itu saya sudah baca buku tersebut. Apa isinya, Bapak-bapak? Isinya itu bahwa surat Al-Maidah 51 tentang larangan memilih pemimpin dari kalangan orang Nasrani dan Yahudi yang ada di Al-Maidah 51 itu tidak relevan lagi digunakan di alam demokrasi dan di alam kebinekaan. Ya. Judulnya itu pengen mengkritik Allah dengan menulis apa ini? Menulis buku. Ya, menulis buku. Ya. Maka kata Umar bin Khattab, salasun yahdiman nadin.
3 hal yang bisa menghancurkan agama itu siapa saja? Yang pertama adalah zallatul alim, orang alim yang tergelincir, ya, terpleset dari garis kebenarannya. Jane dulu alim, dulu benar, tapi kemudian terpelanting. Lah terpelantingnya itu tidak balik neh, ya, tidak balik neh. Kemudian yang kedua, wajidalul munafik bil Quran, berbantahnya orang-orang munafik membantah terhadap Al-Quran, ya, membantah dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, kata Umar bin Khattab, itu adalah wa'immatul budullin, para pemimpin-pemimpin atau para imam-imam yang apa ini? Menyesatkan, ya, para imam-imam yang menyesatkan. Nah, ini yang menjadi akar kehancuran daripada agama ini. Dan ini sedang bermunculan di negeri yang kita cintai ini, ya. Bahkan ada tokoh-tokoh yang disebut intelektual muslim itu menulis buku judulnya Fikih Lintas Agama. Fikih Lintas apa ini? Agama. Yang itu kalau dibaca intinya itu bahwa zaman pluralisme ini itu tidak ada kebenaran yang mutlak. Mestinya kalau yang benar, kebenaran itu mutlak hanya datang dari Allah. Kalau yang ini enggak, kebenaran bisa datang dari manapun, bisa datang dari agama yang lain. Dan itu maksud daripada buku yang berjudul apa nih? Fikih Lintas Agama. Anehnya itu ditulis oleh tokoh-tokoh yang berlabel doktor dan profesor. Bahkan sebagian mereka adalah guru-guru besar di universitas-universitas agama Islam. Sangat disayangkan sekali. Bahkan sekarang ini saya sedang mendapatkan ada, kelihatannya akan ada seorang tokoh profesor juga, penasihat menteri agama, itu bisa jadi akan memunculkan sebuah buku judulnya adalah Fikih Lintas Makhluk. Oh, itu lebih seru lagi, Pak. Nah, karena pembelaannya kepada LGBT, orang ini, profesor yang ahli agama ini, itu dia kemudian menyatakan Allah tidak melihat orientasi seksual, ya, Anda yang dilihat oleh Allah itu cuma takwanya saja. Jadi kalau Anda, di antara Anda ada yang kemudian apa ini, senang kepada kambing, lalu di pelaminan duduk bersanding nikah sama apa ini, kambing, nggak masalah, karena di Quran nggak ada wala tangkihu kambing, nggak ada. Orang akan seenaknya seperti ini, ya. Dan ini sesungguhnya akarnya dari apa? Hilangnya ulama-ulama yang lurus dan bergantinya ulama-ulama yang apa nih? Yang jahat, ya. Ulama yang jahat. Yang ini sangat berbahaya untuk kita, ya. Bahkan Ibnu Hazm sampai mengatakan, idza ra'aital alim yaludhu bisultan fa'lam annahu lisun. Kalau kamu temukan seorang yang alim, dia ini menjilat-jilat kepada penguasa, fa'lam annahu lisun, ketahuilah tidak lebih orang itu adalah maling, Pak, ya. Luar biasa. Maka kita dalam konteks ini pengen membangun kewaspadaan, ya. Atau jenis yang ketiga, dicabutnya ilmu dari ulama ini adalah ulama-ulama yang lurus, yang baik, itu dihoror-hororkan, dimarginalkan dari umat ini, ditepikan dari umat ini, dipinggirkan, alias dijauhkan dari umat dengan ditakut-takuti, ya, dengan ditakut-takuti, ya. Dan itu baik ulama tersebut dipenjara, ulama tersebut difitnah dengan karakter assassination, pembunuhan kepribadiannya, ataupun yang lainnya, ya. Peristiwa kepulangan
Habib Rizieq, ya, Habib Rizieq dengan segala kekurangan dan kelebihan yang beliau miliki menjadi suatu peringatan besar. Ya. Ternyata ada pihak lain yang melakukan konspirasi terhadap barisan para ulama ini. Ya. Kaget sekali ketika kita menunggu, ya, ketika mendengarkan pengakuan Habib Rizieq bagaimana dari jam ke jam, dari waktu ke waktu dihadang untuk tidak bisa pulang. Luar biasa, luar biasa. Ini pertanda ada yang sedang ngerjain para ulama. Pertanda ada orang yang sedang berupaya untuk menghentikan kepemimpinan ulama ini di tengah-tengah umat ini. Kita harus pahami dari sudut itu. Bahkan saat beliau memutuskan untuk berangkat pergi berhijrah ke Mekah, yang saat itu memang ada ancaman real yang sedang dihadapi oleh beliau, kita teringat dengan ancaman yang dihadapkan oleh rezim Fir'aun kepada Musa pada surat Al-Qasas ayat ke-20. Ya. Surat Al-Qasas ayat ke-20 itu menjadi pemberitaan yang konkret di mana bahwa rezim Fir'aun itu melakukan permufakatan jahat. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka. Wajah min aqsal madinah, datanglah dari penjuru kota, ya, seseorang yang membawa berita asatu. Isi beritanya itu apa? Innal mala'a, sesungguhnya para pembesar Fir'aun ya'tamiruna bika, melakukan permufakatan jahat, liyaqtuluka, untuk membunuhmu wahai Musa. Fakhruj, keluarlah engkau dari tempat itu. Inilah kaminan nasihin, aku tidak lebih hanya memberi nasihat. Apa yang dilakukan Musa ketika mendapatkan ancaman ini? Fa kharaja minha khaifan yataraqab. Maka Musa pun kemudian keluar dari Mesir dengan penuh kehati-hatian sambil memantau, diikuti dengan berdoa, Rabbi najjini minal qaumid dhalimin. Ya. Dari cerita orang-orang terdekat Habib Rizieq yang sekarang lagi jadi fenomenal, jadi viral istilah sekarang, itu ternyata sebelum keberangkatan beliau memutuskan untuk berangkat ke Mekah yang akhirnya diasingkan selama 3,5 tahun di tempat tersebut, ya, itu ada upaya pembunuhan yang menimpa kepada beliau setelah beliau dianggap sukses melawan penista Al-Quran, ya. Setelah beliau dianggap yang menggelorakan untuk perlawanan. Bahkan kata Babe Haikal, setelah adanya umpan untuk dibayar 1 triliun, kebetulan katanya Babe Haikal itu menemui betul orang yang mau mengantarkan 1 triliun untuk siapa nih? Habib Rizieq, ya, Habib Rizieq. Dan itu ditolak mentah-mentah. Saat itulah ancaman demi ancaman itu terjadi satu demi satu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita saling menguatkan, ya, dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh beliau, tapi kelebihannya juga banyak. Silahkan kita ini kemudian mengambil manfaat dari kelebihan tersebut dan kita belajar dari kehidupan tersebut. Bahkan sudah berhijrah pun itu kemudian juga mendapatkan
berbagai fitnah dan intimidasi. Ada fitnah yang dikenal dengan chatting mesum, ya, yang itu pada akhirnya ditetapkan sebagai aspal. Aspal itu apa toh? Asli tapi palsu. Bahkan kemudian Polri sendiri menyatakan di SP3-kan karena tidak cukup apa nih? Bukti, ya, tidak cukup bukti. Dan berbagai fitnah yang lain terus akan apa nih? Menimpa. Nah, salah satu upaya untuk menghilangkan peran ulama itu dengan cara seperti yang disebutkan ini tadi. Ada upaya pembunuhan, ya, ada upaya memfitnah, ada upaya konspirasi yang lain. Jangankan untuk kita-kita yang banyak kelemahannya, untuk umatnya Nabi Muhammad yang banyak kelemahannya, Nabi sendiri saat berdakwah, Allah berfirman, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi ketika mereka bermufakat jahat, liusbituka, 3 permufakatan jahat yang diabadikan di dalam Al-Quran. Pertama, liusbituka, untuk menahan dan memenjarakan kamu, ya, kamu di sini Nabi Muhammad. Au yaktuluka, atau bahkan melakukan upaya pembunuhan, ya, pembunuhan, ya. Atau yang ketiga, ya, yang ketiga itu adalah au yukhrijuk, atau apa nih? Pengusiran. Jadi kalau ketemu, ya, sekelompok manusia yang memenjarakan ulama, maka jangan-jangan itu adalah generasinya kafir Quraisy, yang itu diabadikan dulu. Mereka juga pengen memenjarakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau ketemu ulama yang terancam oleh pemenjaraan mereka oleh karena kelurusan pandangan mereka dan akidah mereka, maka ketahuilah itu adalah ulama yang layak untuk dipertimbangkan sebagai panutan. Sebab Imam Syafi'i mengatakan ketika ditanya ulama yang mana kami harus ikuti, apa jawabannya Imam Syafi'i? Jawabannya Imam Syafi'i rahimahullah, kemana arah panahnya musuh itu diarahkan, kesitulah engkau bersama dengan ulama tersebut, ya. Kemana, saya ulang, sahmu adu ataupun apa ini, anak panahnya musuh diarahkan kemana, kesitulah kita ini harus apa ini, bersama mereka, bukan dengan mereka-mereka yang kemudian yabi'udinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya untuk kepentingan apa ini, dunianya. Nah, ini adalah bagaimana pilar ini ditegakkan di tengah-tengah kita, ya. Pilar ini kita berbaris dengan para ulama, ya, dengan segala kebijakan yang mereka miliki. Karena dari sinilah kita diajari oleh Rasulullah, fa innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu menjadi pewaris dari para nabi, ya. Tentunya sekali lagi mereka ini tidak maksum, karena la ismata li ghairil anbiya, tidak ada kemaksuman kecuali kepada siapa? Nabi, alias di luar nabi mereka ini tidak maksum. Tapi mereka ini orang-orang yang ditakdirkan dengan keilmuan yang dimiliki, dipilih oleh Allah untuk mewarisi para anbiya, itu betul. Maka untuk membangun garis kemenangan ini, itu tidak ada kata lain kecuali kita harus berbaris di barisan siapa?
ulama, ulama-ulama yang lurus, ya. Ulama-ulama yang memiliki rasa takutnya kepada Allah itu sangat tinggi, dan jangan berada di barisan ulama-ulama yang sedang tergelincir, ya, sedang kepleset, ya. Lazimnya kalau kepleset dia pakai mas, ditulungi sek, dibalik gesek yang posisinya semula. Kalau sedang kepleset jangan ikut melu kepleset. Nah, kenapa kita tidak boleh mengikuti mereka ini? Ya. Kenapa kejahatan mereka ini lebih besar? Ya. Disebutkan oleh ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau yang kena kerancuan itu adalah orang biasa, itu maka akan didapatkan kesalahan itu terlokalisir hanya untuk dirinya. Tapi kalau yang salah itu ulamanya, maka itulah yang kemudian merembet kemana-mana. Ini yang perlu untuk kita dasari, kita ingatkan bahwa cara untuk membangun kebangkitan tidak ada kata lain kecuali kita berada di barisan apa ini? Ulama, ya, ulama. Tentunya sekali lagi ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama amilin, mujahidin fisabilillah, ulama-ulama yang masih tetap lurus, di mana Rasul menjamin sampai hari kiamat nanti sekelompok kecil ulama seperti ini masih tetap akan ada. Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan tetap masih ada. La tazalu itu akan tetap masih ada. Ta'ifatun min ummati, sekelompok orang dari umatku ini yang dhahirina 'alal haq, yang tetap menegakkan apa ini? Kebenaran, menegakkan al-haq. La yadurruhum, tidak gentar, ya, tidak gentar kepada man khalafahum au khaddalahum, siapa yang merintangi mereka, siapa yang menghalangi mereka, ataupun siapa yang menistakan mereka, atau siapa yang meninggalkan mereka. Tak peduli dengan semua itu. Hatta ya'tiya amrullah, mereka tetap tegar di atas kebenaran itu sampai datang ketetapan Allah. Wahum kadzalik, mereka tetap tegar di atas kebenaran tersebut. Jadi datang ketetapan Allah itu imma ulama ini yang mati syahid diwafatkan oleh Allah, atau imma ulama ini yang kemudian memperoleh apa nih? Kemenangan, ya, memperoleh kemenangan. Nah, wasiat kita tetaplah berada di ulama-ulama seperti ini, dan carilah ulama-ulama seperti ini, karena dijamin oleh syariat ini sampai hari kiamat kelompok kecil yang seperti ini masih ada. Ulama-ulama yang seperti ini masih akan tetap diselamatkan oleh Allah. Bahkan Nabi kita menjamin, ya, Nabi kita menjamin bahwasannya innallaha, sesungguhnya Allah, ya, itu akan membangkitkan, ya ba'asu fi tarfi mi'ati kulli sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah itu akan membangkitkan di penghujung 100-an tahun ada orang yang akan memperbarui agama ini, agar orang yang menyelamatkan apa ini? Agama ini. Kalau kita ini bersepakat runtuhnya khilafah Islamiyah itu tahun 1924, maka 100 tahunnya kapan itu? 2024. Jangan-jangan saya tidak bisa memastikan yang dimaksud 100-an tahun itu setelah kita terpuruk kurang lebih selama 100 tahun, dari 2020 menuju 2024 ini, itu ada sosok manusia yang dibangkitkan oleh
Allah untuk memperbarui dan memperbaiki agama ini. Ya. Maka kita itu harus mencoba untuk berada di barisan tersebut, karena ini pilar utama kejayaan apa ini? Dakwah ini. Kejayaan, kemenangan itu akan diperoleh. Masih ingat ya, kita sering disuguhkan kisah tentang Muhammad Al-Fatih, anak muda yang brilian, umurnya baru 21 tahun, menaklukkan Konstantinopel. Pertanyaan saya kepada semuanya, apakah dia tahu-tahu tumbuh sendiri seperti itu? Tidak. Ternyata bapaknya Muhammad Murad itu menitipkan kepada ulama-ulama yang benar. Di antaranya adalah Syekh Ismail Al-Qurani, ahli Al-Quran. Dan yang kedua adalah kepada Syekh Samsuddin, ahli sejarah, peradaban, dan ilmu-ilmu eksak. Kepada dua ulama ini Muhammad Al-Fatih muda itu dididik, dan rupanya dalam waktu yang tidak lama, hanya berselang beberapa tahun, 21 tahun, itu anak ini tumbuh bisa menjadi pemimpin besar dan menaklukkan Konstantinopel, sebuah kota yang dijanjikan oleh Rasulullah, di mana 825 tahun tidak pernah takluk, dan ditakluk di tangan anak ini. Jadi peran ulama itu sangat dominan sekali. Ya. Saya tidak menetapkan ulama yang mana di majelis ini, karena itu nanti kita debatable yang terlalu panjang. Tapi ciri-ciri itu mulai ditetapkan oleh syariat kita. Lihat saja kemana panahnya musuh itu diarahkan, kesitulah ulama itu adalah ulama yang apa nih? Benar. Ya. Di mana mereka ini bersikap selalu membeo dengan kekuasaan yang ada, ataukah dia berani berkata tidak di hadapan apa nih? Penguasa. Karena sikap jihad yang benar itu adalah qaulul haq inda sultanin jair. Seorang yang bisa berkata benar di hadapan penguasa yang durjana. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berangkat dari sini kita sesungguhnya pengen menyusun kekuatan itu, menyusun kemenangan itu dimulai dari kita harus berada di belakang perintah siapa? Ulama. Sami'na wa ata'na. Ya. Kita dengar, kita taati, dan dari situlah kita ini akan memperoleh apa nih? Kemenangan. Lalu yang kedua, kita berupaya untuk menjadi setidaknya menjadi muayyidun atau munasirun li Thaifah al-Mansurah. Kita menjadi pembela terhadap Thaifah al-Mansurah. Ya. Baik menjadi kader-kader dakwah, ya, menjadi kader-kader siaga yang kita mulakan dari masjid-masjid kita mulakan dari tempat-tempat kita ini. Mudah-mudahan dengan cara itu kita kemudian tumbuh sebuah komunitas Islam yang pengen menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan itu tidak bisa kita lepaskan dari 3 pilar ini, entah nanti di pesantren, di kampus, ataupun di mana? Di masjid-masjid, ya. Maka kita punya program, ya, membentuk kader siaga dari masjid. Setidaknya ada 10 orang, ya, 10 orang dari masjid itu yang kemudian memiliki militansi, teguh di dalam berakidah, mulia di dalam akhlak, khusyuk di dalam ibadah, untuk turut serta menjadi pionir menegakkan agama Allah di tempat tersebut. Dimulai dari angka 10. Masa iya di dalam komunitas itu nggak ada 10 orang yang kemudian apa nih? Mereka ini dicetak untuk menjadi militan,
militan di sini adalah mulia di dalam akhlak, teguh di dalam berakidah, dan khusyuk di dalam ibadah. Nah, coba kita lakukan langkah-langkah ini secara konkret di tempat-tempat kita dan kita konsolidasikan. Kenapa harus kita mulai sekarang? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan surat Al-Maidah 105, ternyata dari tafsirnya Rasulullah ayat ini, kita ke depan itu akan berhadapan suatu zaman di mana al-qabid ala dinihi kal-qabid alal jamar. Orang yang berpegang dengan agama itu seperti berpegang dengan bara api. Ya. Nah, pada saat itu Nabi bersabda, fa'alaika bi khassati nafsika. Kalau ketemu zaman yang seperti itu, hendaklah Anda menjaga dirinya sendiri. Ya. Lalu yang kedua, wadail awam, tinggalkan orang-orang awam. Kita fokus untuk membentuk sebuah militansi di tengah kita ini, karena ancaman untuk agama ini semakin serius. Bayangkan ya, baru zaman kita ini ya, orang good looking ya, orang yang berpenampilan santun, yang itu terjemahannya adalah orang yang fasih berbahasa Arab, lancar di dalam membaca Al-Quran, suka ngimami, sering anak muda itu sholat subuh berjamaah, dan dia ini adalah hafal Al-Quran, itu dianggap sebagai pembawa ajaran apa nih? Radikal. Ya. Baru kali ini ya, baru kali ini. Jadi orang yang sesungguhnya justru orang-orang yang menjadi pionir bangsa ini, orang-orang yang baik, beragama dengan baik, justru dipersoalkan, sementara yang pemabuk, tukang narkoba, free sex, terserah apapun, itu seolah kemudian dibiarkan. Sementara yang orang ini dianggap sebagai orang good looking ini sebagai orang pembawa apa nih? Ajaran apa? Radikal. Ya, sebagai pembawa ajaran apa nih? Radikal. Maka saya wasiatkan ya, zaman ini memang zaman yang fitnahnya semakin besar. Bahkan saya pernah bertablik akbar ke Pulau Buru. Itu ada yang mengantar dari seorang oknum, menjemput dari Pulau Ambon, harus berjalan dulu semalam, itu diantar dengan apa nih, beberapa anggota polisi. Nah, di antara oknum itu sampai menyatakan kebenciannya dengan orang-orang militan Islam ini, sampai mengatakan, Pak Ustadz tahu nggak orang yang apa ini layak untuk dituduh sebagai teroris, kata dia, itu kalau celananya cingkrang, jenggoten, baduke ireng, katanya. Baduke apa nih? Istrinya cadaran, di rumah jual madu dan herbal, katanya. Wah, masya Allah. Itu sebuah apa ini, tuduhan dan fitnah yang sangat apa ini, luar biasa ya, luar biasa ya. Nah, mereka sedang memainkan ini ya, memainkan ini. Maka coba kita lihat tafsiran dari ayat Al-Maidah 105 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan membahayakan siapa saja yang berlaku sesat apabila kita telah mendapatkan petunjuk. Jawabannya memang benar, kita sudah mendapatkan petunjuk. Tapi kelas petunjuk kita ini itu seperti sentir tahu nggih? Teplok. Atau kelas lampu seperti ini, atau kelas sukle. Nah, zaman yang penuh fitnah seperti ini, ngadepinya itu yang anginnya itu segitu hebat, itu kita pakai sentir atau pakai lampu gini atau pakai sokle, Pak? Pakai sokle. Maka yang hidayahnya itu masih mendelap-mendelip, tahu mendelap-mendelip ya? Masih ya redup, segeralah dibesarkan. Karena hanya dengan petunjuk Allah ini, hidayah ini, kita ini mampu
terhindar dari keganasan orang-orang yang sesat. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Nabi ketika ditanya ayat ini, beliau mengatakan yang pertama, tetaplah semua kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat-ingat ya, amar ma'ruf nahi mungkar, bukan amar ma'ruf nyambi mungkar. Yang sekarang ini nyambi mungkar doang. Gitu ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar tetap ditegakkan. Ya. Jadi apa yang siapa saja yang melakukan kedoliman, kemudian kejahatan, itu wajib dilawan. Artinya demikian, sebisanya. Jangan mengandalkan kita ini tidak akan datang mara bahaya. Apalagi kondisi keimanan kita ini masih berada pada kelas-kelas lampu teplok tadi. Maka hidayah itu perlu dibesarkan. Nah, pokok sekali saya ingin ingatkan dari jalur ini, pengajian dalam skala-skala tertentu di kalangan kita itu wajib halaqah seperti ini dijalankan terus untuk membesarkan hidayah yang sudah hadir kepada kita. Ya. Allah berfirman, hidayah kita ini adalah Al-Quran. Awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nur yamshi bihi finnas kama masaluhu fitulumat. Tidakkah kamu ketahui siapa yang dulunya itu mati, lalu kami hidupkan. Setelah kami hidupkan, kami berikan cahaya, yang dengan cahaya itu, nur itu dipakai untuk berjalan mengatasi persoalan di tengah-tengah manusia. Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan cahaya di dalam ayat ini, Al-An'am 122, itu adalah Al-Quran. Jadi seberapa besar kita ini punya interaksi dengan Al-Quran, seberapa besar itulah hidayah kita ini kita bisa ukur. Maka kalau yang mungkin sekedar baru bisa baca, ya perlu dinaikkan menjadi orang yang bisa tadabbur, bisa melakukan tafakur, bisa melakukan perenungan-perenungan sampai kepada pengamalan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh amar ma'ruf ini sampai kapan? Nabi berkata dalam riwayat Tirmidzi ini, hatta idza ra'aita syakhan muqta. Apa sampai engkau ketemu dengan suatu keadaan zaman di mana orang-orang kikir itu ditaati, ya, menjadi panutan, ya. Dan ketika saya membaca hadis ini kok kayaknya zaman kita, karena sekarang ini ada oknum-oknum caleg yang sukanya itu nebar apa nih? Nebar uang dengan pamrih, ya. Bahkan di tempat saya sana itu ada caleg itu sudah ngasih pasir ke sebuah masjid, tidak jadi, pasirnya diambil, Pak. Itu saking apa ini? Pelitnya rengeram-meram, gitu. Pelitnya rengeram-meram. Jangan-jangan zaman yang dimaksud Rasul itu zaman kita ini, gitu. Wahawa muttaba. Lalu yang kedua cirinya, apabila hawa nafsu sudah diumbar, sudah diikuti bersama, dan terjadi kebebasan di mana tanpa ada batas. Lalu yang ketiga adalah wa ijabu kulli dira'in ra'yahu, yaitu adanya orang mengunggul-unggulkan pendapatnya masing-masing. Dan yang keempat, ya, yang keempat itu wa ijabu kulli dira'in, maaf, yang wa ijabu kulli dira'in ra'yahu, orang yang punya pendapat itu mengunggul-unggulkan pendapatnya. Dan yang keempat adalah wad dunya mu'siratun, dunianya itu mempengaruhi kepada kehidupannya. Apa-apa dihitung serba nih dunia. Bila engkau temukan empat itu dalam kehidupan ini, fa'alaika bi khassati nafsika, hendaklah segera menjaga dirimu sendiri. Wada'il awam, tinggalkan orang-orang awam. Kenapa? Fa inna min waraikum, setelah itu ayyaman, hari-hari, as-sabru fihinna, orang yang bersabar di atas kebenaran, talqabid alal jamar, ya. Orang itu seperti memegang bara api. Orang yang berada di dalam Islam yang benar itu seperti megang bara api. Nah, tapi sebaliknya, peluang yang untuk kita, kata hadis Tirmidzi ini, wa inna lil amil fihinna, pada kondisi itu orang yang berbuat kebajikan
itu dikalikan 50 dari kalangan kita. Jadi sekali berbuat kebaikan itu melipat berapa? 50. Para sahabat bertanya, ajru khamsina minna au minhum. Maksudnya adalah pahala setara dengan pahala 50 dari kami kalangan sahabat atau dari kalangan mereka yang mengalami dunia yang seperti itu. Nabi menjawab, ajru khamsina minkum, setara dengan 50 amalan para sahabat. Maka inilah saatnya kita berlomba-lomba untuk berbuat apa? Kebajikan. Karena dari sinilah sesungguhnya semua kelipatan itu akan dilakukan. Bayangkan ya, janjinya itu setiap satu kebaikan kita itu melipat berapa? 50 senilai amalannya berapa? Sahabat. Dalam riwayat Bukhari, amalan sahabat itu tidak bisa disamai aslinya. Ini segera kebajikan aja. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari, seandainya sahabat itu seandainya engkau itu beramal, berinfak 1 gunung emas, sementara sahabat itu kemudian beramalnya cuma 1 mud hartanya, itu masih lebih baik sahabat yang cuma 1 daripada kita yang berapa? 1 gunung emas. Kenapa? Karena mereka susah payahnya ikut menegakkan agama ini lebih sulit daripada yang kita alami. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tidak sama orang yang berinfak sebelum terjadinya Fathu Mekah dengan orang yang berinfak setelah terjadinya Fathu Mekah. Sahabat sebelum atau sesudah? Sebelum. Ulaika a'dhamu darajatan, kata Allah surat Al-Hadid ayat ke-10, mereka ini derajatnya lebih tinggi, lebih tinggi. Nah, kita dikasih peluang pada zaman gonjang-ganjing seperti ini tadi, orang pelit ditaati, hawa nafsu diumbar, kemudian orang mengikuti apa nih? Orang terpengaruh oleh dunianya, kemudian yang berikutnya adalah pendapatnya itu diunggul-unggulkan, maka pada saat itu adalah kita beramal kebajikan setara dengan berapa? Khamsina minas sahabah. Jadi 50 dari kalangan apa nih? Sahabat. Nah, ini bisa dirujuk kembali dalam hadis Tirmidzi dan syarahnya ada di dalam kitab Tuhfatul Akhwati. Nanti bisa dibaca kembali. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi awal kebaikan bagi kita sebagai bentuk nasihat. Saya sesungguhnya ingin mengajak dalam kunjungan kami ke tempat ini untuk mengajak berkonsolidasi antar kita semua untuk membangun amal Islami ini, ya. Membangun amal-amal Islami ini yang terstruktur, ya, yang bisa kemudian dievaluasi dan juga kemudian masif. Kerjaannya itu apa nih? Masif. Nah, itu tidak ada lain kecuali kita saling menguatkan antar lembaga-lembaga yang lurus di dalam beragama ini, ya. Saling menguatkan, ya. Abaikan baju kita masing-masing, entah Muhammadiyah kah, entah Nahdiyin kah, entah MMI kah, entah JAT kah, JAS kah, Dewan Dawa kah, ataupun yang Alirsat kah, Persis kah. Mari kita mencoba untuk mengabaikan itu berdasarkan nasihatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nata'awanu fima ittafaqna anhu. Kita bekerja sama dalam hal yang disepakati. Wa natasamahu fima ta'arradna anhu, dan bertasamuh, bertoleran dalam hal yang kurang disepakati. Selama itu adalah saudara muslim kita, kiblatnya sama, nabinya sama, Qur'annya sama, Ka'bahnya sama, maka pastikan fahada huwal muslim man shalla sholatana wastaqbala qiblatana wa akala dabihatana, kata Rasulullah, fadzalikal muslim. Maka saya berharap kita
membentuk kesatuan, ya terserah apapun namanya, karena inilah yang akan dipakai untuk menyongsong kemenangan itu, yang bisa jadi tidak lama lagi. Amerika itu memprediksi melalui Badan Keamanan Amerika, itu memprediksi, dan prediksi itu sudah diberikan kepada presidennya, bahwa tahun 2024 akan terjadi perubahan peradaban dunia menjadi peradaban apa nih? Dengan nama Khilafah Al-Islamiyah. Itu prediksinya siapa nih? Amerika. 2020 apa nih? 4. Bahkan menurut DPR Rusia yang dulu menjadi adidaya, dimulainya perubahan itu dari 2020, ya 2020, ya. Nah 2020 ini terus akan beranjak naik, dan pada akhirnya nanti tampuk kepemimpinan dunia ini jatuh ke tangan Islam, ya, jatuh ke tangan Islam. Bahkan DPR Rusia, Duma namanya, itu menyatakan akan membentang dari Cina Timur sampai Atlantik Barat. Bahkan nama peradaban itu dia sebut dalam bukunya dengan nama Al-Khilafah Al-Islamiyah. Walaupun banyak yang sedang menentangnya, banyak yang membubarkannya, banyak yang menghalanginya, karena ini kehendak Allah, tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, pastikan kita berada di barisan ini, ya. Seorang tokoh kita memprediksi pada tahun yang sama, tadi ketika berdasar pada hadis innallaha yab'atsu fi tarfi mi'ati kulli sana. Kalau kita sepakat keruntuhan keterpurukan itu, khilafah itu tahun 1924, 100 tahunnya berarti 2024. Mudah-mudahan ini menjadi rangkaian yang tidak boleh diabaikan, ya, tidak boleh diabaikan. Segeralah kita mengambil posisi-posisi amal itu secara pasti untuk membangun, merekatkan kita di antara lembaga-lembaga ini, dan sudah saatnya kita menyatukan pergerakan untuk memuliakan agama Allah. Abaikan bajunya, abaikan kelompoknya, abaikan apa nih? Barisan-barisannya. Selama itu pokok-pokok dasarnya masih dalam kondisi yang benar, karena tantangan kita tentu semakin tambah apa nih? Banyak, ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat atas nasihat yang kita berikan ini, dan monggo nanti mau didiskusikan juga boleh, ataupun mau dipertajam juga boleh, dan kira-kira apa yang menjadi langkah-langkah lanjutannya setelah ini. Mari kita diskusikan, barangkali akan didiskusikan oleh para moderatornya. Kami persilahkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.